Ali Wahana, Sapardi Djoko Damono. Asli dan tiruan. Contoh kasus, ketoprak tanpa diskriminasi. Untuk menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu sumber yang disampaikan dengan berbagai cara. Kita bicarakan salah satu bentuk teater tradisional kita, ketoprak, yang sampai batas-batas tertentu bisa mewakili berbagai jenis teater tradisional lain yang ada di negeri ini. Ketoprak adalah salah satu jenis teater tradisional Jawa yang bertahan sejak abad ke-19 sampai hari ini. Mulai dari tontonan yang dikenal sebagai ketoprak lesung di Keraton Surakarta sampai ketoprak humor di televisi. Seperti kebanyakan teater tradisional di Indonesia, pertunjukan ketoprak boleh dikatakan sama sekali bersandar pada wataknya yang improvisatori dalam segala segi pelaksanaannya. Naskah biasanya disampaikan secara lisan oleh dalang atau sutradara. Dalang boleh dikatakan tidak berfungsi sama sekali begitu pertunjukan berlangsung dan pertunjukan sepenuhnya ada di tangan pemain. Sejak awal perkembangan, ketoprak tidak menentukan naskah jenis apa yang boleh dipentaskan. Dan sampai pada taraf tertentu, justru hal ini yang menjadikannya bisa bertahan sampai hari ini. Dibandingkan dengan wayang purwa atau wayang orang, misalnya, ketoprak tidak bisa dibatasi oleh sumber yang itu-itu saja. Meskipun dalam kasus wayang, usaha untuk mengembangkan sumber juga terbuka, antara lain lewat penciptaan naskah carangan. Tentu saja, dalang masih memiliki fungsi di dalam ketoprak. Ia bertugas untuk memilih cerita dan pemain, tetapi tidak memberikan petunjuk tertulis. Hal ini pada mulanya tidak menimbulkan masalah bagi pemain. Tetapi ketika cerita yang dipentaskan semakin rumit, peran dalang tampaknya menjadi semakin penting. Pada babak mula perkembangan ketoprak, para pelakunya memang tidak terlalu banyak mengalami kesulitan karena mereka membawakan cerita keseharian yang mereka alami sendiri. Karena alasan itulah, maka pada perkembangan selanjutnya ada usaha menulis naskah yang sederhana. Naskah itu bisa ditulis di kertas atau sekedar di atas papan tulis untuk dibaca oleh pemain sebelum pertunjukan. Mitarja memberikan contoh sebagai berikut. Babak 2, Telaga dekat Desa Tarup. Adegan 1. A. Peralatan, sumpit. B. Waktu, siang sesudah lohor. C. Suasana, alam bergerak keras, terdengar suara angin. D. Lagu, Srepengan. E. Pemain, Jaka Tarub, Punakawan, Nawang Wulan, para bidadari. Keterangan di bawah adalah dialog. Jaka Tarub dan Punakawan sedang istirahat di bawah pohon. Ia merasa jengkel karena sejak pagi tidak berhasil menembakkan burung dengan sumpitnya. Merasa sedang sial, Punakawan menanggapi keluhan Jaka Tarub dengan mengajaknya bergurau agar bisa melupakan kejengkelannya. Adegan 2. Ketika mereka sedang bergurau, Jaka Tarub, catatan ringkas yang dicontohkan Mitarja itu berkaitan dengan cerita tentang Jaka Tarub. Sebuah cerita rakyat Jawa yang motifnya adalah bidadari turun mandi. Pada suatu masa dalam perkembangan ketoprak, naskah rupanya pernah diusahakan oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa sebaiknya kesenian itu dikembangkan sesuai dengan teater barat. Maka diusahakanlah menulis naskah lengkap yang oleh para pengamat ketoprak disebut full play. Bahkan kemudian digagas juga kemungkinan untuk mengikuti resep penulisan drama barat yang pada mulanya dijelaskan oleh Aristoteles. Perkembangan ketoprak mengungkapkan dua hal penting dalam proses aliwahana. Pertama, ketoprak membukakan pintu bagi naskah jenis apapun yang lisan maupun tulisan.
Perkembangan dari cerita sehari-hari ke cerita rakyat menunjukkan bahwa naskah yang dipentaskan bisa apa saja. Jaka Tarub adalah cerita rakyat yang mulanya tentulisan, tetapi yang kemudian ditulis. Kita tidak diberitahu oleh Mitarja naskah siapa yang ia kutip itu, dan tidak juga jelas naskah itu berasal dari bahan lisan atau tulisan. Fakta Jaka Tarub adalah kisah yang oleh orang Jawa dianggap sebagai dari babat sejarah dan karenanya dicantumkan dalam babat Tanah Jawi, sebuah kitab yang dianggap memiliki nilai sejarah. Pengangkatan kisah itu ke pentas menunjukkan keterbukaan ketoprak yang dalam perkembangan lebih lanjut yang semakin luas. Dengan maksudnya berbagai jenis cerita lisan maupun tulisan dari Jawa maupun dari negeri lain. Kedua, usaha ke arah penulis full play, maksudnya drama bernaskah, bisa dianggap sebagai kecenderungan untuk memperlakukan teater tradisional sebagai teater modern yang sumbernya adalah drama-drama klasik Yunani. Kecenderungan ini mau tidak mau juga harus dikaitkan dengan perkembangan seni pertunjukan umumnya dalam kaitannya antara lain dengan perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai media yang sebelumnya tentu belum dipertimbangkan oleh ketoprak. Dalam hal ini, radio dan televisi memegang peran penting yang akhirnya mendikte perkembangannya. Terbatasnya waktu yang disediakan radio dan televisi, mau tidak mau harus diterima sebagai keharusan untuk mengadakan perubahan. Dan ketoprak tampaknya menerima itu sebagai hal yang wajar, yang harus ditanggapi secara positif. Pada umumnya, sumber dari lakon ketoprak adalah cerita yang sudah ada. Bisa diambil dari legenda, babat, sejarah, dan cerita dari luar negeri. Berbagai cerita yang berasal dari berbagai wahana dipindahkan ke ketoprak, wahananya yang baru. Dan hal itu dimungkinkan karena ketoprak ternyata selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan khalayak pendukungnya. Ketoprak memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Mula-mula dipertunjukkan di halaman rumah, ketoprak ongkek, kemudian di pendapa, rumah bangsawan, ketoprak pendapa, lalu pertunjukan ketoprak di panggung, prosenium yang disebut ketoprak kelilingan, lengkap dengan peralatan panggung. Setelah ada perkembangan media, mulai tahun 1935 muncul ketoprak radio. Perkembangan selanjutnya dalam teknologi menghasilkan ketoprak di televisi. Sebagai wahana, ketoprak berubah sepanjang waktu dan perubahan itu berpengaruh pada cara dan strateginya untuk menyampaikan cerita. Kita bayangkan ketoprak mengungkapkan kisah yang sama dengan jenis media yang berbeda-beda. Ketoprak pendapa adalah jenis ketoprak yang dipentaskan di pendapa, ruang luas yang biasanya terletak di bagian depan rumah. Jenis ini juga tidak memerlukan latar seperti hutan, keraton, gunung, dan sebagainya karena ruangan pertunjukan terbuka tanpa pembatas seperti halnya panggung. Prinsip-prinsip dasarnya sama sekali berbeda dengan yang berlaku pada radio atau televisi sebagai wahananya. Yang utama dalam jenis ini adalah penguasaan pemain atas bentuk pendapa dan upaya mereka untuk beradaptasi. Semua dalam kaitannya dengan strategi menghadapi pemain lain. Penayangan ketoprak di televisi biasanya membosankan karena masih mengikuti prinsip ketoprak panggung. Adegannya bertele-tele dan tata riasnya mengganggu karena terlalu tebal dan suaranya terlampau keras. Itu semua karena penyelenggaraan berorientasi pada ketoprak panggung. Mestinya di televisi diusahakan penggunaan kamera yang bisa bergerak ke sana kemari sehingga bisa close up dan berbagai akal-akal lain yang bisa dimungkinkan dilakukan kamera yang mewakili mata penonton di televisi. Di samping itu, tampaknya improvisasi yang berlebihan tidak menguntungkan dan karenanya diperlukan naskah lengkap agar pemain bisa mengatur pemainnya dan juru kamera bisa mengatur pengambilannya. Penulisan naskah, pemain, dan pekerja televisi
harus memiliki pengetahuan yang cukup agar pementasan ketoprak bisa menarik. Dalang atau sutradara harus memahami masalah komunikasi yang cirinya berbeda-beda. Sebab utama merosotnya popularitas sejak tahun 1970-an ketoprak tobong adalah terutama karena penyelenggaraannya sama sekali tidak memahami hakikat perkembangan teknologi. Di samping munculnya saingan bioskop layar tancap pada masa itu. Pengamat lain, Nusantara pada tahun 1977, mengungkapkan bahwa gagasan tentang ketoprak garapan muncul tahun 1977 di Jogja. Inti gagasan itu adalah membuka pintu seluas-luasnya bagi segala jenis sumber cerita dan perkembangan teknologi dalam pertunjukan ketoprak. Tidak peduli berasal dari wayang, film, ludruk, tari, dan segala jenis sumber lainnya. Dalam hal pementasan ketoprak, dikaitkan bahwa prinsip tiru-tiniru, tiru-meniru adalah utama dalam aliwahana. Dalam kenyataannya, memang terjadi saling tiru di kalangan kelompok ketoprak dalam rangka menjual dagangan, yang tak lain berupa lakon yang dianggap laku. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya juga berlaku di bidang kesenian lain, bahkan setelah teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini. Gagasan utama ketoprak garapan adalah penggunaan naskah tulis berdasarkan tangga dramatik barat yang dikenal sebagai segitiga Freytag. Gagasan tersebut juga menyangkut berbagai unsur lain dalam pertunjukan ketoprak, yakni bahwa tata suara bebas menggunakan alat musik apa saja. Acting dan blocking ada aturannya. Tembang boleh ada, boleh tidak. Dan durasi pertunjukan tidak lebih dari 2,5 jam. Gagasan itu muncul karena ketoprak tradisional dianggap memiliki ciri yang menyebabkannya tidak berkembang, seperti halnya tanpa naskah, dramatika wayang, dialog improvisasi, acting dan blocking intuitif, tata busana dan rias realis, musik gamelan, slendro dan pelok, menggunakan keprak kotak kayu yang dipukul-pukul untuk mengatur irama serta menciptakan suasana dan tembang. Lalu pertunjukan bisa sampai 6 jam. Alurnya sangat lentur. Menurut Nusantara, ketoprak tanggapan dan ketoprak tobong masih memiliki ciri-ciri tradisional tersebut yang menyebabkannya mengalami kemunduran karena tidak bisa mempertimbangkan selera penonton dan manfaat perkembangan teknologi.